selamat pagi hari ini kita akan bersama-sama lagi menaikkan penyembahan kita, memulakan saat teduh kita dengan dengan firman Tuhan. Mari sebelum kita mula, kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami ucapkan syukur Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat kami Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan Kau. Tolong kami Tuhan, biar berbicaralah Bapa lewat daripada firman yang kami akan dengar sebentar nanti Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bless the Lord, oh my soul.
Terima kasih para pemimpin pujian yang bersama-sama kita pada pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sekali lagi pada pagi ini yang saya ambil daripada Yakobus ayat 1 ayat 1 sampai 12. Untuk 4 pagi berturut-turut ini saya akan bercerita tentang Yakobus 1 ayat 1 sampai 12 ya. Tajuk utama yang saya bawakan adalah rahsia menang menghadapi pencobaan. Rahsia untuk menang menghadapi pencobaan. Oke. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa pada pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Puji Tuhan karena kami mendapat masa yang sangat-sangat indah. Pagi yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan keagungan. Pada saat ini Tuhan, kami berdiam di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus agar Engkau hadir bagi setiap pribadi yang mengikuti renungan pada pagi ini, dimanapun mereka berada di seluruh Sarawak, dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu akan memimpin dan menuntun setiap pribadi kami. Ajar kami Tuhan untuk dewasa menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup kami. Dan biarlah Bapa Surgawi lewat daripada pencobaan ini kami diasah dan dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan mulai dengan membaca Yakobus 1 ayat 1 sampai 12. Baru kita akan merenungkan firman Tuhan ini sedikit demi sedikit dalam beberapa minggu ini. Oke, dalam beberapa hari ini, Oke, saya bacakan Yakobus 1 ayat 1 sampai 12. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak berbangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Allah. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah kerana kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya kerana kedudukannya rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang yang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, saudara-saudari, itu firman Tuhan yang kita akan pelajari dalam masa beberapa hari ini. Dan tajuk yang saya bawa seperti yang saya katakan sebentar tadi, rahsia untuk menang menghadapi pencobaan. Kita diperhadapkan dengan pencobaan yang besar, ya, selama 2 tahun berturut-turut daripada 2020 sampai 2021. Ya, kita menghadapi pencobaan yang besar, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi masalah dalam keluarga, masalah di tempat tinggal, masalah di tempat kerja,
ada kecelakaan, ada kekecewaan, kehampaan. Tidak kurang orang-orang yang membunuh diri. Malah kita juga pernah dikejutkan dengan cerita di mana orang membunuh diri karena mereka tidak mencukup makanan seharian mereka. Ya, pencobaan-pencobaan ini, tragedi-tragedi, kematian-kematian ini kebanyakan meruntuhkan sukacita, pengharapan, penghiburan, iman orang-orang di dunia ini. Tetapi pada pagi ini mari kita belajar daripada kitab Yakobus. Bagaimana caranya kita mau menang menghadapi pencobaan ini? Bagaimana caranya kita mau melalui dan keluar daripada pencobaan ini dengan mengatakan pada diri sendiri, saya sudah menang. Saya sudah menerajui, saya sudah berjaya mengharungi pencobaan ini. Kita boleh keluar daripada pencobaan ini dengan kemenangan bersama-sama. Bagaimana caranya? Oke, ada 4 perkara penting untuk kita dapat menang menghadapi pencobaan. Pada pagi ini, saya akan berkongsi tentang salah satu daripada keempat perkara penting bagaimana kita dapat menang ataupun keluar daripada pencobaan ini dengan kemenangan yang besar kepada kita atau diri kita. Oke, yang pertama kita dapat lihat daripada ayat 2, Yakobus 1 ayat 2. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mencadangkan kepada pembacanya supaya apabila mereka jatuh dalam pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Wow. Bayangkan saudara-saudari, bagaimana kita boleh mengatakan kepada diri kita bahwa bila kita menghadapi pencobaan, apabila kita diperhadapkan bertembung dengan pencobaan, kita akan menganggap bahwa pencobaan itu adalah satu kebahagiaan. Itu bukan perkara yang mudah. Tetapi mengapa Yakobus dapat berkata demikian? Mengapa Yakobus memiliki fikiran seperti itu? Apa yang membuatkan Yakobus berfikir bahwa apabila dia menghadapi pencobaan, dia akan menganggap bahwa ia adalah satu kebahagiaan untuknya? Mengapa? Mengapa Yakobus berkata demikian? Bagaimana mungkin seseorang yang menghadapi sakit penyakit, bagaimana mungkin seorang yang menghadapi kecelakaan, kekecewaan, masalah dalam keluarga, masalah di tempat kerja, tragedi dalam kehidupan atau kematian orang yang tersayang, bagaimana seseorang itu dapat berkata bahwa ia adalah suatu sukacita? Oh, rupa-rupanya kalau kita baca di dalam bahagian firman Tuhan ini, dalam ayat 12 dia berkata, berbahagialah orang yang bertahan, ya, orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi maksudnya di sini, Yakobus berkata ataupun menganggap bahwa pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan karena dia akhirnya apabila dia bertahan dalam pencobaan itu, apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kalau ia terus percaya dan berharap dan mengasihi Tuhan. Jadi rupa-rupanya pencobaan ataupun ujian ataupun penderitaan yang dihadapi, Yakobus berkata itu adalah ujian. Nah, itulah sebabnya mengapa Yakobus berkata di dalam pencobaan ini kita harus anggaplah ia sebagai satu kebahagiaan. Simpankan dalam diri kita bahwa ini adalah ujian sahaja. Yakobus melihat
pencobaan sebagai suatu yang tidak dapat dielakkan. Kita tidak dapat lari daripada pencobaan, saudara-saudari. Selagi kita masih hidup, selagi itulah kita akan menghadapi pergumulan, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, dan masalah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh terlepas daripada segala kesusahan dan kesukaran. Ada orang kata kesusahan dan kesukaran adalah tanda bahwa kita masih hidup. Ia adalah lumrah kehidupan. Kita tidak dapat mengelak daripada mengalami kekecewaan. Kita tidak dapat mengelak daripada sakit penyakit. Kita tidak dapat mengelak daripada kematian sekalipun. Ia pasti akan terjadi. Tetapi satu hal yang boleh kita persiapkan diri kita. Bagaimana cara kita mau menerima dan menghadapi pencobaan itu. Itu penting. Jika kita menerima pencobaan dengan sikap seseorang yang sudah tertewas, maka kita sudah mempersiapkan diri untuk tewas. Jika kita mempersiapkan diri menerima pencobaan itu dengan sikap sebagai seorang pemenang, sebagai seorang pejuang, maka besar kemungkinan untuk kita menang menghadapi pencobaan itu adalah besar. Karena firman Tuhan berkata dalam ayat 12 tadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota. Sudah pasti ada kemenangan, sudah pasti ada ganjaran bagi mereka-mereka yang dapat bertahan menghadapi pencobaan itu. Tuhan akan memberikan ganjaran selagi kita bertahan, beriman, dan tetap mengasihi Tuhan menghadapi pencobaan-pencobaan ini. Nah, seperti yang saya katakan sebentar tadi, jika kita menerima pencobaan itu, jika kita menghadap pencobaan itu dengan sikap seseorang yang telah terkalahkan, maka kita telah membuat keputusan untuk kalah. Tetapi jika kita menghadapi pencobaan yang datang itu dengan sikap berjuang, maka kita ada peluang besar untuk menang dan keluar daripada pencobaan dengan kemenangan yang besar. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada bulan 8 ataupun Agustus yang lalu, ada sesuatu terjadi kepada saya, di mana saya menghadapi sedikit masalah kesehatan dan saya lupa apa yang terjadi sepanjang hari itu. Saya kehilangan ingatan saya daripada pukul 7 pagi sampai 7 malam. Dan syukur kerana sepanjang hari itu saya ditemankan oleh jemaat-jemaat dan juga pemimpin-pemimpin gereja yang bersama-sama saya mengharungi situasi sukar itu. Nah, apabila saya berfikir tentang masalah ataupun situasi yang saya hadapi, walaupun pada masa itu ibu saya sangat-sangat sedih, keluarga saya dalam keadaan kelang kabut, keluarga dari Bintulu datang, keluarga dari Sibu coba datang tapi tidak dapat datang, dan saya tidak dapat berkhotbah di dua gereja. Saya tidak dapat bersama mereka dalam dua gereja. Syukur saya sempat berkhotbah di gereja pertama, di mana saya pada hari itu juga dijemput untuk berkhotbah dalam kebaktian di Agape Methodist Church. Saya sempat berkhotbah menggunakan Zoom, tetapi saya tidak sempat lagi bersama jemaat saya di Taman Tungku dan jemaat saya di Ian pada hari itu, pada hari Minggu itu. Saya kehilangan kesadaran apa yang terjadi di sekitar saya. Nah, bila saya berfikir tentang hal itu, mungkin situasi itu adalah berpunca daripada pergumulan yang saya sedang hadapi. Pada masa itu saya sedang menghadapi, keluarga kami sedang menghadapi masalah. Angka saya hilang selama 1 bulan tanpa berita, dan itu menjadikan saya khawatir. Dalam masa yang sama juga jemaat saya di Ian, ada satu keluarga di kuarantin dan ada beberapa keluarga lain yang kontak rapat dengan dia dan tidak tahu situasi mereka macam mana. Jadi dalam masa yang sama juga ada jemaat saya yang dahulu daripada itu juga sakit anaknya dan sedang berada di hospital karena tidak dapat bernafas dengan baik.
Jadi dia mohon bantuan doa. Dan pada pagi itu saya terpaksa ataupun perlu melayani 3 gereja, perlu berada di 3 gereja dalam masa yang berbeza, jam 8, 10, dan 2 petang. Tapi mungkin karena situasi yang begitu padat, saya lupa semua perkara. Dan itu membuatkan ibu saya sangat-sangat tertekan. Ya, dia menangis, dia berseru kepada Tuhan. Pada masa itu, saudara-saudari, ibu saya hanya melihat kesusahan, pencobaan yang besar yang tidak dapat dia hadapi. Tetapi setelah beberapa minggu peristiwa itu berlalu, barulah dia melihat kebaikan daripada masalah itu. Ibu saya lebih percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan dia. Ibu saya lebih yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa dia. Dan dia adalah Allah yang kita dapat bersandar penuh. Begitu juga dengan adik-adik saya yang lain. Ya, adik-adik saya mengaku bahwa mereka tidak boleh terlalu berharap atau bergantung kepada saya untuk membuat keputusan penting dalam keluarga kami. Kami semua harus berbincang dan mengurus keputusan itu bersama-sama, bukan hanya kepada saya saja. Mereka rasa apabila saya sakit, mungkin kalau saya mati pada hari itu, mereka tidak tahu bagaimana untuk membuat keputusan. Dan adik-adik saya juga mula lebih prihatin terhadap sesama sendiri. Tanya kabar, kamu sehat ke tidak? Mereka saling bertanya dan peduli lebih daripada sebelumnya. Dan saya juga secara pribadi belajar untuk bersikap lebih tenang dan bergantung kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan dalam pelayanan dalam keluarga lebih daripada yang sebelumnya. Semua ini kami lihat kebaikan pencobaan ini di penghujung pencobaan itu. Apabila kami sudah menang keluar daripada pencobaan itu, kami melihat bahwa pencobaan itu telah membawa kedewasaan kepada keluarga kami dan iman kami bersama-sama. Kami lebih beriman kepada Tuhan dan semakin mengasihi di antara kami. Inilah yang dilihat oleh Yakobus apabila dia berkata, anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu menghadapi pencobaan. Karena dia melihat bahwa pencobaan ini bukan akhir, bukan penghancur, bukan kemusnahan. Tetapi pencobaan ini adalah peluang untuk kita bertumbuh dewasa dalam iman kerohanian kita. Dulu saudara-saudari, saya ingin berkongsi lagi, saya sering kali menangis apabila saya melihat cerita Yesus disalibkan. Saya bertanya dalam hati, bagaimana Yesus mampu untuk menghadapi itu? Apalagi ibunya, bagaimana ibu Yesus ini mampu begitu kuat untuk menghadapi kematian anaknya? Apabila saya berfikir lewat daripada pembacaan firman Yakobus 1 ayat 1-12, saya menyadari jawabannya adalah karena Yesus dan ibunya melihat di akhir kematian Kristus ada kebangkitan, ada pemuliaan, ada penyelamatan bagi seluruh dunia. Pencobaan, penderitaan, kematian Yesus di atas kayu salib bukan pengakhir, tetapi ia membawa kepada hidup orang lain dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apabila Yesus mati, Yesus tidak mati saja, tetapi Yesus bangkit hari ketiga, kembali ke sorga dan akan memerintah selama-lamanya bersama orang-orang percaya. Kemuliaan yang agung untuk Yesus dan orang-orang Kristen yang percaya. Itulah yang membuatkan Yakobus berkata, anggaplah sebagai satu sukacita apabila kamu menghadapi pencobaan. Karena pencobaan itu akan mendewasakan, akan membentuk, akan memurnikan hidupmu menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan ada dan Tuhan sedang bekerja dalam situasi hidup kita. Tidak ada satu kali pun atau satu hari atau sesaat pun bila Anda menghadapi pencobaan, Tuhan meninggalkan Anda. Oleh itu mari kita menghadapi pencobaan dengan sikap bersuka. Karena hati yang gembira adalah obat. Obat bagi hati yang senang, ia akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menghadapi pencobaan dan menang.
Kalau kita menghadapi pencobaan dengan ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, rasa tidak berdaya, rasa gagal, gagallah kita. Tapi jika kita menghadapi pencobaan dengan hati yang bersukacita, kita akan diberikan kekuatan dari sukacita itu. Dan kita boleh melalui pencobaan itu dengan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat daripada perspektif yang lebih besar. Apabila kami menghadapi pencobaan, jangan biar kami melihat bahwa inilah pengakhir kehidupan, inilah penghancur kebahagiaan, inilah pemusnah pengharapan. Tapi biarlah kami melihat pencobaan itu tidak akan melebihi kemampuan kami. Apa yang Allah benarkan dalam hidup kami tidak akan melebihi kemampuan kami untuk menghadapinya. Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami. Dan di sebalik semua itu, di penghujung segala pencobaan itu ada kemenangan yang akan kami nikmati dan mahkota yang akan kami miliki. Asal saja kami beriman dan terus percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari, mari kita berdoa untuk 3 perkara pada hari ini. Kita ingin mendoakan jemaat-jemaat yang ada di gereja kita yang mungkin sedang menghadapi pencobaan, yang mungkin juga Anda tahu, mungkin pencobaan dari segi kekeluargaan, pencobaan diri mereka sendiri, pencobaan daripada situasi di sekitar mereka. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, supaya mereka dapat melihat pencobaan itu sebagai satu cara Tuhan akan pakai untuk mendewasakan mereka. Itu satu. Kedua, mari kita berdoa supaya hidup kita juga akan terhindar daripada putus asa, kecewa apabila kita menghadapi pencobaan. Biarlah kita senantiasa teguh dan kuat di dalam kita menghadapi pencobaan, supaya kita juga mendapat mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan dalam Yakobus 1 ayat 12. Dan yang ketiga, kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sebilik ataupun sekeluarga dengan kita, yang sering kali bergumul dengan pencobaan, yang sering kali menghadapi masalah, jatuh dan bangun dalam pencobaan, supaya kali ini mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi pencobaan dan menang dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami ingin mendoakan jemaat-jemaat-Mu yang ada di gereja kami masing-masing. Banyak jemaat-jemaat-Mu yang sedang menghadapi pencobaan ataupun kekecewaan atau masalah dalam keluarga, tempat kerja, pelayanan, pribadi mereka, atau apa bahagian pun dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa Engkau berikan hemat kebijaksanaan kepada mereka. Tolonglah memberikan mereka perspektif yang baru bagaimana untuk melihat pencobaan itu, supaya kami menghadapi pencobaan itu dengan sikap semangat juang yang tinggi dan bukan dengan sikap sudah menyerah atau mengalah. Jangan biarkan kami merasa bahwa kami sudah kalah atau gagal dengan pencobaan, tapi biarlah kami merasa bahwa semua itu kami dapat hadapi dengan kekuatan daripada Allah. Tolong kami Tuhan, supaya Engkau memberikan kami cara fikir Yakobus untuk menghadapi pencobaan ini. Kami juga berdoa pada saat ini bagi pribadi kami sendiri dalam nama Yesus Kristus, supaya kami tetap beriman, tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan dalam segala pencobaan, kesukaran, masalah yang kami hadapi setiap hari. Tolong kami untuk melihat dan berseru kepada Tuhan. Tolong kami mengandalkan Tuhan. Tolong kami meminta kekuatan daripada Tuhan, hemat kebijaksanaan daripada Tuhan dalam kami menghadapi pencobaan ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kami ingat janji-Mu bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melebihi kemampuan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang akan menyediakan bagi kami. Jehovah Jireh akan menyediakan segala yang kami perlu untuk menghadapi pencobaan ini. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang jatuh dan bangun dalam pencobaan.
pencobaan-pencobaan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan untuk bangkit semula dan menang dalam pencobaan kehidupan mereka. Supaya lewat daripada kemenangan itu, nama Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri saat teduh kita pada pagi ini dengan menyanyikan lagu chorus yang akan dibawakan oleh pemimpin pujian sebentar tadi bersama-sama. Nyanyikan sebuah chorus dan kita akan mengakhiri. Inilah saat teduh kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy